Keislaman Abu Fakihah radhiyallahu anhu. Abu Fakihah adalah budak dari Safwan bin Umayyah, salah seorang pemimpin Quraisy. Setelah mengetahui bahwa ia telah menjadi pengikut Nabi SAW, dia disiksa oleh tuannya. Pada siang hari yang sangat panas, dia diseret keluar rumah. Tangan dan lehernya dibelenggu dan dibawa ke padang pasir. Dia dibaringkan menghadap ke atas, lalu sebuah batu besar diletakkan di atas perutnya. Karena batu yang ada di atasnya begitu besar dan panas, napasnya terengah-engah dan lidahnya menjulur. Saat itu, Umayyah bin Khalaf, paman Safwan bin Umayyah, datang menemuinya. Setelah melihat kondisi Abu Fakihah, dia berkata kepada keponakannya, "Safwan, tambah siksaannya agar Muhammad datang ke sini. Biarkan Muhammad membebaskannya nanti." Dengan takdir Allah, tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke tempat itu. Setelah dia melihat Abu Fakihah disiksa oleh tuannya, dia langsung menyatakan bahwa dia bisa menebus Abu Fakihah dengan harga saat dibeli oleh Safwan. Setelah Safwan menerima uang tebusan, ia segera membebaskan Abu Fakihah dari siksaan kejam. Setelah Abu Fakihah menjadi milik Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak lama kemudian dia dibebaskan. Selanjutnya dia tetap seorang muslim sejati. Keislaman Ammar, ibu, bapaknya, dan saudara laki-lakinya. Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir, ibunya Samiyah, dan saudaranya Abdullah atau Anis, adalah budak dari Amr bin Hisham, Abu Jahal. Setelah diketahui oleh tuannya dan para pemuka kaum musyrikin Quraisy bahwa mereka telah mengikuti seruan Nabi SAW, maka oleh tuan mereka dianiaya dengan kejam. Masing-masing dipanggang di atas api yang menyala-nyala oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Karena siksaan yang hebat dan panasnya, Nabi SAW datang melihat untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat mereka disiksa. Nabi SAW bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian adalah surga." Kemudian beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah keluarga Yasir." Karena mereka terus-menerus dipanggang di atas api yang menyala-nyala. Tidak lama kemudian Yasir meninggal. Setelah itu saudaranya Anis menyusul, sedangkan Samiyah, ibunda Ammar, dibebaskan dari siksaan itu. Sementara itu, Ammar masih disiksa di atas api yang berkobar. Oleh karena itu, Nabi SAW berkata, "Hai api, jadilah dingin dan selamat seperti keadaanmu dulu atas Nabi Ibrahim." Akhirnya Ammar menurut riwayat tidak lagi merasakan panasnya api sama sekali. Adapun ibunya Samiyah, setelah dibebaskan dari api, Abu Jahal bertanya, "Apakah engkau akan kembali ke agama lamamu dan menustakan Muhammad?" Pertanyaan itu dijawab dengan tegas dan ikhlas, "Saya masih mengikuti Nabi Muhammad dan saya benar-benar percaya padanya." Abu Jahal berkata, "Ya, tentu saja kamu mengikuti Muhammad karena kamu mencintainya dan pada ketampanannya." Kemudian Abu Jahal bersama para pemuka Quraisy lainnya mengikatnya dan menelanjanginya, lalu dibawa ke padang pasir. Dan di sana kemaluannya dilukai dengan senjata tajam hingga terbelah. Oleh karena itu, dia meninggal pada saat itu juga dalam kondisi yang sangat mengerikan bagi setiap yang berperi kemanusiaan. Adapun kondisi Ammar,
Setelah api menjalar ke tubuhnya yang tidak menyebabkan kematiannya, ia dianiaya dengan cara lain. Abu Jahal dan teman-temannya memaksa Ammar memakai baju besi di hari yang panas. Karena sudah tidak tahan lagi, ia berpura-pura ingin kembali ke agama semula dan menuruti kehendak Abu Jahal. Namun, dalam hatinya ia tetap mengikuti seruan Nabi SAW dan sangat beriman padanya. Maka setelah ia seolah ingin kembali ke agamanya yang dulu, ia dibebaskan dari penganiayaan yang sangat berat oleh Abu Jahal. Para sahabat Nabi SAW sangat terkejut mendengar keadaan Ammar. Beberapa dari mereka berpikir bahwa dia telah kembali ke agama lamanya, menjadi musyrik dan menyembah berhala. Oleh karena itu, sebagian dari mereka menyampaikannya kepada Nabi SAW karena mereka mengira bahwa Nabi belum pernah mendengar tentang Ammar. Padahal Nabi pernah mendengar sebelumnya. Oleh karena itu, kepada orang yang mengatakan bahwa Ammar telah murtad, kembali menjadi musyrik atau kafir, beliau bersabda, "Ammar, Allah telah mencampurkan imannya antara ujung tulang kepalanya hingga ujung telapak kakinya, dan Allah telah mencampurkan imannya dengan daging dan darahnya." Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Asyakir dari Ali radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Ali radhiyallahu anhu dengan pengucapan yang sedikit berbeda. Jadi, walaupun banyak kaum muslimin saat itu yang menyatakan dan mengira bahwa Ammar musyrik lagi, dia sudah murtad, menjadi kafir lagi, dan seterusnya, tapi Nabi SAW menegaskan bahwa dia adalah orang yang tetap beriman pada seruannya. Ammar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi telah menerima wahyu dari Allah yang berbunyi, "Barang siapa kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." Ayat ini mengandung pelajaran bahwa orang yang mengaku kafir setelah beriman karena dipaksa oleh orang lain, tetapi hatinya tetap teguh dalam iman, maka ia tidak durhaka. Selanjutnya, Ammar tetap menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sampai kematiannya.